Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Kita mulai pelajaran matematika kita hari ini dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah kemarin kamu belajar tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memaktorkan, hari ini kita gunakan metode kedua ya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan melengkapkan kuadrat sempurna, ada 3 tips yang akan Ustazah tawarkan ke kamu supaya kamu lebih mudah menyelesaikannya. Oke. Nah, biasanya persamaan kuadrat itu bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A adalah nilai di depan X kuadrat dan B itu adalah nilai di depan X dan C adalah konstanta. Jadi tips pertamanya adalah nilai A pada persamaan yang kamu temukan bila sudah nilai 1 maka kamu tidak perlu menggantikannya. Tetapi bila nilai A-nya lebih dari 1 maka kamu harus mengganti menjadi 1. Kedua, konstanta yang terdapat di sebelah kiri atau ruas kiri kita harus pindahkan ke sebelah kanan. Ya. Yang ketiga, ruas kiri dan kanan kita sama-sama kalikan dengan B kuadrat per 2. Ya. Nah, 3 tips ini akan kita praktekkan pada contoh-contoh soal berikut. Kamu perhatikan ya benar-benar, dan bila ada pertanyaan kamu atau ada hal-hal yang kamu rasa tidak kamu pahami nanti setelah kamu saksikan, kamu boleh menghubungi Ustazah untuk belajar kembali. Oke, saksikan tayangan berikut. Oke, abang kakak semua kelas 9 SMP Bina Insan, ini Ustazah akan beri contoh bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, Ustazah ingatkan lagi bentuk persamaan kuadrat sempurna itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Dan juga tadi Ustazah sudah sampaikan ke kamu semua bahwa tips-tips untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna adalah kita usahakan A itu bernilai 1 dan konstanta itu kita buat ke ruas kanan. Soal pertama, X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Abang kakak semua bisa lihat bahwa nilai dari A itu 1, jadi kita tidak perlu lagi mengganti atau mengubahnya. Ini sudah bernilai 1. Langsung kita selesaikan ya. X kuadrat kurang 3X tambah 2. Tips kedua bagaimana? Kita buat dulu jawab. Oke. Tips pertama tadi kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Tips pertama tadi sudah dapat ya, A sama dengan 1 karena nilai koefisien dari X kuadrat adalah 1. Setelah itu tips kedua, konstanta kita pindahkan ke ruas kanan. X kuadrat kurang 3X sama dengan, kita buat ke kanan, jadi dari positif menjadi negatif, min 2. Oke, sampai sini jelas ya. Setelah itu bagaimana? Kita kalikan ruas kanan dengan, kita jumlahkan ruas kanan dengan ruas kiri dengan B per 2 kuadrat. Oke, X kuadrat kurang 3X tambah B nya berapa nilai B? Ya 3 per 2 kuadrat sama dengan ruas kanan min 2 ditambah 3 per 2 kuadrat. Oke, abang kakak semua? Ya, selanjutnya kita ruas kiri kita jadikan bentuk kuadrat, yaitu pemaktorannya X kuadrat ini tambah kurang 3X dulu tambah 3 per 2 kuadrat. Terus saja kembali lagi nulis ya, min 2 tambah 3 per 2 kuadrat. Oke, setelah itu kita faktorkan dengan cara apa? Pasti ini hilang jadinya. Oke, X tanda apa yang kita pakai, kurang atau tambah? Kita pakai adalah tanda minus yang di sini, tanda kurang. Ya, 3 per 2.
sama-sama kuadrat, kita tutup. Kuadrat. Ya. Sama dengan min 2 tambah. Kita selesaikan ya. 3 kuadrat 9. 2 kuadrat 4. Oke. Tetap kita tuliskan dalam bentuk X kurang 3/2 kuadrat sama dengan, ini kita selesaikan ya, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, kita jadikan pecahan ya, kita jadikan pecahan semuanya. Oke, keperberapa kita buat? Keperempat ya, keperempat. KPK nya adalah 4 ya, ini 2 min 2/1, jadi KPK dari min 1 dengan 4 itu adalah 4, kita jadikan 4 kali bagi 1 kali min 2, jadi ini min 8, sini 9. Oke. X kurang 3/2 kuadrat sama dengan berapa hasilnya? 1/4. Oke. Untuk cari X berarti ini kita harus hilangkan kuadratnya ya. Oke. X kurang 3/2 sama dengan, berarti ruas kanan kita kuadratkan. 1/4. Oh maaf, kita jadikan akar. Kita jadikan akar. Oke. Akar dari 1/4, karena di sini hilang kuadrat maka di sini jadi akar. Oke. Bisa saja positif, negatif. Jadi bagaimana nilai X? Nilai X sama dengan, ya, kita pindahkan yang bernilai konstanta. Nilai konstanta ini kita pindahkan kemari. Ya, kita pindahkan. Jadi bagaimana? Dari negatif menjadi positif. 3/2. Tadi tambah kurang ya, tambah kurang akar dari 1/4. Oke, kita buatkan kemari ya, gariskan dulu sambungannya kemari. Oke, X sama dengan 3/2. Akar 1/4 berapa? Ya, setengah, tambah kurang 1/2. Oke, dari mana setengah? Dari akar 1/4. Sekarang kita cari X1. Kita gunakan tanda yang bagaimana? Kita gunakan tanda yang tambah ini, oke, yang plus. Oke, jadi 3/2 ditambah setengah. Oke, X1 sama dengan 3/2 tambah setengah. Berapa itu? Sama-sama per 2 sudah, jadi kita nggak perlu menyederhanakan lagi. Ini sudah sama-sama 2 penyebutnya, tinggal kita jumlahkan aja. Oke, 3 tambah 1, 4. 4/2. Berapa 4/2? 4/2 itu sama dengan 2. Itulah X1. Bagaimana dengan X2? X2. Oke. Tetap kita tulis 3/2. Yang kita gunakan sekarang yang mana? Yang minus. Yang kita gunakan yang minus. Oke, tadi tanda atau kurang, atau sekarang kita gunakan minus atau kurang setengah. Oke, sudah sama-sama per 2, tinggal sederhanain aja, kita kurangkan, kita operasionalkan dengan tanda kurang. 3 dikurang 1 berapa? 2. 2/2. Berapa hasil dari 2/2? 2/2 sama dengan 1. Oke, bagaimana himpunan penyelesaiannya? Untuk menuliskan himpunan penyelesaian, gunakanlah bilangan paling kecil duluan, yang sebelah kiri. Oke. Nah, lihat 2 dengan 1. Jadi di mana? Yang mana kita ambil? Iya, kita tuliskan 1 duluan. 1,2. Ini penyelesaiannya. Ya. Oke. Kembali lagi, perhatikan semuanya lagi ya. Sama kakak nanti diulang kembali di rumah. Sekarang Ustazah akan membuat contoh kedua. Perhatikan. Contoh kedua, maka kakak perhatikan bentuknya, soalnya 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0. Di sini kamu lihat bahwa koefisien dari x kuadrat itu 2, atau nilai dari A itu 2. Jadi tips pertama tadi adalah menjadikan nilai A itu adalah 1. Kita selesaikan. Bagaimana caranya? Kita terus lagi ya, jawab. Kita tulis kembali soalnya.
2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0. Oke. Supaya ini bernilai 1 berarti kita akan membagi seluruhnya dengan angka yang di depan variabel x atau koefisien dari x kuadrat. Berapa? Ya, semua kita bagi 2. Ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan ini kita bagi 2. Kita selesaikan ya. 2 bagi 2, 1. Oke, berarti 1x. Kita tulis x kuadrat. Oke. Tambah 3 bagi 2, 3 per 2x. Kurang 5 bagi 2, 5 per 2. Setelah itu 0 dibagi 2, bukan 0 per 2, tetapi 0. Setiap bilangan 0 dibagi bilangan maka hasilnya 0. Oke, sudah. Nah, tips kedua, konstanta harus di ruas kanan. Yuk kita pindahkan. X kuadrat tambah 3 per 2 x sama dengan tanda apa di sini? Minus. Jadi kita ke kanan jadi plus 5 per 2. Oke, sampai sini ya. Tips ketiga, bagaimana? Tambahkan dengan b per 2 kuadrat. Oke, ruas kiri dan ruas kanan. X kuadrat tambah 3 per 2 x. Oke, ditambah b per 2. Oke, b nya berapa ini? Nih, b nya 3 per 2, maka dibagi 2 lagi. Oke, kita tulis 3 per 2 per 2 kuadrat. Oke, sama dengan, tulis yang ruas kanan 5 per 2 ditambah lagi dengan b per 2 kuadrat. Oke, kita tambah 3 per 2 per 2 kuadrat. Oke ya, nggak usah bingung, nggak apa-apa, bisa nanti selesaikan. Setelah itu ruas kiri kita faktorkan. X tambah, ini tanda tambah ya, tambah 3 per 2 per 2. Oke, ini semua kuadrat ya, sama dengan ini hilang, 3 per 2x ini hilang karena sudah kita faktorkan. Oke, 5 per 2 tambah 3 per 2 per 2. Oke, kuadrat. Oke, kita selesaikan dulu ya. Lihat kemari, 3 per 2 dibagi 2 berapa sih? 3 per 2 dibagi 2 atau per 2 sama dengan itu 3 per 2. Oke, dibagi 2 per 1, iya kan? Ini yang 2 ini kan, yang 2 ini kan 2 per 1 ya. Nah, nih yang 2 ini 2 per 1. Tanda per ini tanda bagi. Oke, kalau bagi berarti salah satunya harus kita balikkan. 3 per 2 dikali, yang ini kita balikkan ya, 1 per 2 sama dengan 3 per oke, berarti 3 per 2 diperduakan sama dengan 3 per 4. Oke, ini dia. Kita pindahkan. X tambah, oke, cari ini gini. Oke, 3 per 2 diperduakan artinya 3 per 4. 3 per 4 kuadrat sama dengan 5 per 2 tambah 3 per 4 ya. Oke, 3 per 4 kuadrat. Oke, tetap kita selesaikan ini dulu. Yang sebelah kanan berarti yang sebelah kita buat dulu tetap 3 per 4 kuadrat sama dengan 5 per 2. Oke, tambah, kita kuadratkan ya abang kakak. 3 kuadrat berapa? 9. Bentar, 4 kuadrat 16. Iya. Oke, nah X tambah 3 per 4 masih dalam bentuk kuadrat sama dengan, oke, biasanya ingat bagaimana menjumlahkan pecahan? Penyebutnya harus kita samakan. Ke per berapa? 2 dengan 16
Ya, ke per 16. KPK dari 2 dengan 16 adalah 16. Oke, saya buat di sini 16. Tanda apa di sini? Tanda tambah. 16 bagi 2, 8 kali 5, 40. 16 bagi 16, 1 kali 9. Oke, 9. Oke. Saja tetap tuliskan di sini. X tambah 3 per 4 kuadrat sama dengan, kita jumlahkan 49 per 16. Sip. Oke. Nah, sekarang saja kasih batas dulu. Ya, ini yang luas kiri kita hilangkan kuadratnya, maka yang luas kanan harus berbentuk akar. Ya, X tambah 3 per 4. Oke, sama dengan, udah hilang kuadratnya ya, tambah kurang akar dari 49 per 16. Oke, X tambah 3 per 4 sama dengan tambah kurang. Oke, bisa nggak kita sederhanain? Kalau bisa disederhanakan langsung kita sederhanain ya. 49 akarnya berapa? 7. 16 akarnya berapa? 4. Bisa ya? Nah, kalau nanti kakak abang menemukan soal yang tidak bisa disederhanakan, nggak usah disederhanakan. Ini kebetulan soalnya bisa disederhanakan, ya, bisa kita selesaikan. Kita cari akarnya. Nanti kalau misalnya abang kakak tidak bisa tidak ada hasil akarnya, tetap aja bentuk akar, ya, nggak masalah. Oke, 49 tadi akarnya 7. 7 per 4, 16 akarnya itu 4. Oke, sekarang sudah kita temukan seperti ini. Bagaimana dengan X? X sama dengan, oke, ini kita jumlahkan, ini kemarin kita pindahkan, tanda plus menjadi minus. Minus 3 per 4 tambah kurang 7 per 4. Ya, lihat nih ya. Nah, sekarang kita cari X1. X1 yang kita gunakan yang mana? Tanda tambah, yang plus. Oke, X1 minus 3 per 4 ditambah, nih saja buat tanda tambah di sini, warnanya merah supaya ingat. 7 per 4 itu X1. Ya, minus plus. Minus plus berarti berbeda tanda. Oke, kurang. Oke, berapa? 4 per 4. Ini X1 ya. Berapa 4 per 4? X1 sama dengan 4 bagi 4, 1. Iya, jawabannya untuk X1 adalah 1. Bagaimana X2? Ya, X2 sama dengan min 3 per 4. Yang kita gunakan tanda apa sekarang? Tanda min lagi. Min 7 per 4. Oke, ya. Min. Oke. Ke kiri lagi. Jadi berapa? Iya, ke kiri 10 lah, 10 kiri. Oke. Minus 10 per 4. Oke, ini X2 ya. Jadi berapa X2? Bisa kita sederhanain, min 2. Sisanya berapa? 2 per 4. Masih belum sederhana, masih ada yang lebih sederhana lagi. Berapa? Min 2 setengah. Oke, ini dia. Ini nilai X2. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaian sama dengan seperti biasa. Saja ingatkan bahwa yang dituliskan adalah angka yang paling kecil, nilai paling kecil ya. Antara X1 nilai 1 dan X2 adalah nilai min 2 setengah. Yang mana lebih kecil? Iya, min 2 setengah. Min 2 1/2,1. Ini jawabannya. Udah penyelesaiannya ya. Oke. Kak Abang udah saja buat 2 contoh. Contoh pertama yaitu ketika nilai A-nya sama dengan 1. Ini tadi contohnya. Dan ketika nilai A-nya lebih dari 1 atau tidak sama dengan 1. Oke, ada contohnya. Abang kakak semua, silahkan kamu kerjakan soal berikutnya. Semangat. Assalamualaikum. Nah,
Mudah-mudahan yang Ustazah sampaikan tadi bisa kamu pahami sehingga bisa membuat kamu lebih termotivasi untuk menyelesaikan kuis 7 ini, yaitu bisa kamu lihat di halaman 44 dan nomor 2 pada buku paket matematika kita ya. Oke, seperti saja sampaikan tadi, kembali saja ingatkan bila kamu menemukan kesulitan, kamu bisa menghubungi Ustazah. Semangat abang kakak semua, semoga kamu tetap dalam lindungan Allah dan selalu berdoa supaya COVID ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.